Keterkaitan dan keterikatan. Kitab pertama Tawari pasal 3. Sebelum membangun rumah atau gedung, harus dibuat dulu sebuah blueprint cetak biru. Blueprint tersebut biasanya tercetak dalam kertas berwarna biru yang menggambarkan kerangka bangunan secara terperinci dan detail. Blueprint ini sangat membantu para kontraktor dalam mendirikan bangunan. Selain itu, blueprint ini memperlihatkan keterkaitan dan keterikatan yang merupakan dasar dalam membuat kebijakan, baik jangka panjang, menengah, atau jangka pendek, termasuk saat menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan hal lainnya, agar tercapai hasil maksimal sesuai dengan blueprint tersebut. Dalam pasal 3 ini, penulis Tawari memberikan sebuah blueprint Allah, khususnya kepada garis keturunan Daud, yang terbagi dalam 4 kelompok. Kelompok pertama anak-anak Daud, yang lahir di Hebron. Kelompok kedua anak-anak Daud, yang lahir di Yerusalem. Kelompok ketiga anak-anak Salomo, sampai sebelum masa pembuangan, dan kelompok keempat anak-anak Yekonya, yang ditawan dan dibuang ke Babel, sampai keturunannya yang kembali ke tanah Yehuda. Keterkaitan dan keterikatan perjanjian Allah dengan Daud terlihat misalnya dalam Mazmur nomor 89 ayat 4-5. Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya. Aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sekalipun kerajaan Daud terpecah pada masa kepemimpinan Salomo, keturunan Daud tetap ada sampai pasca pembuangan ke Babel. Allah pasti menggenapi blueprint yang sudah Dia rancang sejak dari mulanya. Penggenapan perjanjian ini dapat kita mengerti dalam kaitan dengan kelahiran sang raja yang dinantikan kedatangannya dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, kerajaan Daud dapat disebut sebagai bayang-bayang dari kerajaan Allah. Tuhan Allah juga telah menetapkan blueprint-Nya atas hidup kita sebagai umat pilihan-Nya. Dia siap menuntun, mendampingi dan membimbing kita agar kita tak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan menjauh dari blueprint-Nya. Tuhan menghendaki agar ada keterkaitan dan keterikatan antara kita DG-Nya. Apakah Anda telah mengikuti blueprint Allah itu? Episode yang terlupakan. Kitab pertama Tawari pasal 4. Seorang sutradara film bisa saja memangkas adegan-adegan tertentu dalam film yang ia buat, agar sesuai dengan permintaan produser film. Misalnya dengan mengatur plot cerita agar menjadi sederhana, memangkas durasi waktu yang terlalu panjang, atau memperpanjang narasi agar makin lama makin menuju klimaks atau puncak dramatik film tersebut. Walakin, ada kalanya sang sutradara ingin agar adegan yang dipangkas itu tak dihilangkan. TP tetap dapat disaksikan secara terbatas tanpa mengubah isi film tersebut. Pemangkasan yang dikenal dengan istilah Director's Cut, itu bertujuan agar penonton mendapat gambaran film secara lebih utuh. Di pasal 4 ini, penulis Tawari menyampaikan berita penting di tengah daftar panjang yang mungkin membosankan untuk dibaca, yaitu sebuah sisipan tentang doa, Yabes, yaitu sebuah doa permohonan agar Tuhan memberkati secara berlimpah-limpah. Daerahnya diperluas. Tangan Tuhan menyertai serta melindungi dia dari malapetaka dan kesakitan tak menimpanya. Di luar dugaan, Tuhan mengabulkan doa Yabes. Kemudian, penulis Tawari menyisipkan daftar keturunan Simeon di tengah-tengah antara daftar keturunan Yehuda sampai keturunan Daud dan daftar keturunan Lewi. Daftar keturunan Simeon ini menegaskan bahwa sekalipun keturunan Simeon tak menonjol dan jumlahnya tak sebanyak suku Yehuda, Allah tetap mengasihi dan memperhatikan mereka. Sampai saat Daud menjadi raja, mereka tetap menempati tanah yang diwariskan kepada nenek moyang mereka. Sisipan ini pesan yang penting dan harus diperhatikan dengan serius oleh generasi baru yang telah kembali dari pembuangan di Babel, bahwa mereka bukanlah orang asing di negeri sendiri. Mereka tak pernah dilupakan Allah, dan mereka tak perlu takut tak bisa menempati kembali kota-kota kepunyaan nenek moyang mereka. Sisipan kisah tentang Yabes dan
suku Simeon. Ini mengingatkan bahwa Tuhan terus bekerja dan bertindak dalam kehidupan kita. Apakah Anda merasa bahwa Anda telah dilupakan Tuhan? Ingatlah bahwa Allah Roh Kudus terus bekerja menerobos segala kemungkinan yang ada. Dia senantiasa hidup seperti kacang lupa kulitnya. Kitab pertama Tawari pasal 5. Peribahasa, bagai kacang lupa kulitnya, dapat menunjuk kepada orang yang sebelumnya miskin, lalu melupakan asal-usulnya setelah menjadi kaya, bahkan menjadi sombong dan tak tahu diri. Kondisi seperti ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di pasal 5 ini, penulis Tawari mengarahkan perhatian kepada suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye yang menguasai wilayah sebelah timur Sungai Yordan, mulai dari Aroer, Yazer, Gilead dan Basan. Ruben, anak sulung Yakub, telah menodai kehormatan salah satu selir ayahnya, yaitu Bilha, sehingga Tuhan menghukum Ruben dengan mencabut hak kesulungannya. Meskipun demikian, Tuhan tetap memperhatikan Ruben serta keturunannya dengan memberikan wilayah yang sangat baik untuk beternak. Suku Gad, suku yang pandai berperang serta memakai perisai dan tombak. Rupa mereka seperti singa dan gerak mereka secepat kijang di atas pegunungan. Sehingga tak mengherankan bila dari suku Gad muncul para pahlawan yang gagah perkasa. Suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye, itu suku yang setia memegang janji kepada Musa, untuk tak meninggalkan saudara-saudara mereka sebelum tanah perjanjian berhasil direbut. Dalam setiap peperangan, ketiga suku ini senantiasa berseru kepada Allah, dan Allah mengabulkan doa mereka. Allah memberi kemenangan demi kemenangan karena mereka percaya kepadanya. Sayangnya, setelah memasuki masa kejayaan, mereka berubah setia. Mereka melupakan dan meninggalkan Allah. Mereka lebih memilih beribadah kepada Allah bangsa-bangsa asing, bagaikan kacang lupa kulitnya. Demikianlah yang terjadi dengan ketiga suku ini. Oleh karena itu, Allah menghukum mereka dengan mengizinkan Raja Pul atau Tilgat-Pilneser, Raja Asyur, mengangkut mereka ke pembuangan sebagai tawanan perang. Setiap jawaban doa seharusnya membuat kita bersyukur kepadanya. Mengingat perbuatan Allah yang ajaib di masa lalu akan membentuk cara pandang kita, yaitu bahwa kasih setia Allah tak pernah berubah. Saat Anda meraih kesuksesan, pernahkah Anda bersikap seperti kacang yang lupa kulitnya? Warisan yang sempurna. Kitab pertama Tawari pasal 6. Sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Tuhan telah menghususkan suku Lewi untuk melakukan semua pekerjaan di Kemah Suci. Pada zaman Raja Salomo, Kemah Suci yang bisa dipindahkan T4-nya dibangun menjadi bait suci yang megah dan bersifat permanen. Suku Lewi mendapat hak istimewa untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan peribadatan keren saat suku-suku lain menyembah patung anak lembu emas. Mereka tak ikut. Peran imam sebagai mediator antara umat Israel dan Tuhan sangat penting bagi bangsa Israel. Jabatan imam diberikan Tuhan kepada Harun dan anak-anaknya. Mereka menjalankan peribadatan, terutama mempersembahkan korban, dan mengurus segala pekerjaan rutin di ruang kudus, dalam kemah suci, atau bait suci. Tugas di luar masalah upacara peribadatan, seperti menjaga pintu gerbang, menjadi penyanyi dan pemusik dan sebagainya. Tugas suku Lewi, di luar keturunan Harun. Suku Lewi tak diberi warisan tanah, agar mereka fokus melayani Tuhan, dan menjadikan Tuhan milik pusaka mereka. Untuk penghidupan suku Lewi, Tuhan menetapkan agar suku-suku lain memberikan sejumlah kota dan tanah penggembalaan untuk dihuni suku Lewi. Penulis Tawari mencatat kesetiaan keturunan Lewi dalam melayani sebagai imam, mulai masa Raja Salomo mendirikan bait suci, sampai masa pembuangan di Babel. Kitab Nehemia, pasal 12 ayat 1-26 mencatat daftar para imam, termasuk
Ezra, dan orang-orang Lewi yang ikut kembali ke tanah Yehuda. Imam Ezra, imam yang melaksanakan reformasi peribadatan pada masa setelah bangsa Yehuda kembali dari pembuangan. Pada masa kini, orang-orang percaya itu imamat yang rajani, orang-orang yang dipilih dan dikhususkan menjadi umat kepunyaan Allah oleh Sang Imam Besar Agung, yaitu Yesus Kristus, untuk melakukan suatu tujuan yang mulia, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Panggilan ini warisan Kristus yang sempurna, yang tak dapat binasa, yang tak dapat layu dan yang tak dapat tercemar. Apakah Anda sudah merespons panggilan tersebut? 2 menjadi 1. Kitab pertama Tawari pasal 7. Cook helper itu orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu seorang juru masak. Walaupun peran mereka terlihat sederhana, peran itu tak bisa diremehkan. Tugas dan kewajiban cook helper antara lain menyiapkan alat masak dan bahan masakan, menyimpan alat masak, memantau proses pengolahan makanan, mengawasi kebersihan area kerja dan sebagainya. Semua ini membutuhkan kecepatan, ketelitian dan keahlian khusus. Bayangkan betapa elegannya bila chef dan cook helper bersatu menyajikan suatu masakan. Alkitab memberikan banyak contoh teladan para penolong bagi nabi, raja, hakim dan rasul. Misalnya, Harun, Yosua, Rahab, Barak, Yonatan, Mordehai, Barnabas, Yohanes Markus, Titus, Timotius, dan lainnya. Pembahasan yang cukup panjang tentang silsilah suku Yehuda, Simeon, Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye yang diam di sebelah timur sungai Yordan dan suku Lewi, disusul dengan 6 silsilah suku lainnya, yaitu suku Isyakar, Benyamin, Naftali, setengah suku Manasye yang diam di sebelah barat sungai Yordan, Efraim dan Asher. Bagian ini bukan sekadar pelengkap untuk memenuhi atau memperpanjang daftar silsilah suku-suku Israel, melainkan bertujuan menyampaikan 2 pesan penting, yaitu, pertama, walaupun ke-6 suku ini sering diabaikan atau dianggap tak terlalu penting, sebenarnya mereka memiliki sumbangsi besar terhadap bangsa Israel, khususnya dalam merebut tanah perjanjian. Perhatikan bahwa ke-6 suku ini mempunyai sejumlah besar pahlawan yang gagah perkasa dan pandai berperang serta mempunyai loyalitas tinggi terhadap Raja Daud. Kedua, Tuhan hendak memulihkan dan menyatukan umat-Nya yang telah tercerai-berai. Israel dibuang ke Asyur, dan Yehuda dibuang ke Babel. Saat mereka kembali ke tanah Yehuda, mereka tak lagi menjadi 2 bangsa atau terbagi menjadi 2 kerajaan, melainkan menjadi satu umat Allah, dan Tuhan menjadi Allah mereka. Tuhan setia terhadap janji-Nya. Dia tak pernah meninggalkan umat-Nya. Kristus mempersatukan kita dengan diri-Nya, dan tiada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kesatuan tersebut. Sebagai anggota umat Allah, apakah Anda berusaha menjaga kesatuan, baik dengan Kristus maupun dengan sesama umat Allah? Berkat yang harus disyukuri. Kitab pertama Tawari pasal 8. Umumnya, manusia akan kecewa dan tak puas bila merasa disepelekan atau mendapat bagian yang lebih kecil bila dibandingkan dengan yang lain. Salah satu suku yang mengalami keadaan seperti itu suku Benyamin. Menurut catatan Alkitab, nama Benyamin sebelumnya Ben-Oni. Nama ini diberikan Rahel. Ibunya keren melahirkan dengan sangat susah. Setelah Rahel mati, Yakub, ayahnya menamai anak itu Benyamin, yang berarti anak yang menjadi tangan kananku. Menjelang wafat, Yakub memberikan berkat kepada putra bungsunya yang berbunyi Benyamin, seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Berkat yang diterima Benyamin ini mencerminkan karakter yang melekat pada keturunannya. Keturunan Benyamin itu para prajurit yang berani dan pandai berperang, para pahlawan yang gagah perkasa, para pemanah yang mahir.
Kehebatan yang mereka miliki tak membuat mereka secara otomatis mendapat hak istimewa atau perlakuan khusus. Bahkan warisan tanah utek suku Benyamin paling sempit bila dibandingkan dengan suku-suku lainnya. Sekalipun demikian, suku Benyamin memegang peran penting dalam sejarah politik bangsa Israel. Mereka suku yang setia kepada kerajaan Yehuda. Beberapa tokoh penting yang berasal dari suku Benyamin. Pertama, Ehud, seorang kidal yang mengalahkan bangsa Moab. Kedua, Saul, Raja Israel, yang pertama. Ketiga dan keempat, Mordehai, dan Esther, dua orang yang paling berjasa menyelamatkan bangsa Yahudi dari usaha pemusnahan oleh siasat jahat Haman, orang Agag. Kelima, Paulus, seorang rasul yang berani menderita demi berita Injil. Keturunan suku Benyamin memiliki kelebihan dan kekurangan. Walakin, jelas bahwa Allah memberikan berkat-Nya kepada suku ini dan tangan Tuhan menyertai suku ini. Bagi kita saat ini, pengampunan dan jaminan hidup kekal yang kita miliki di dalam Kristus menunjukkan bahwa Allah memberikan anugerah-Nya secara berlimpah-limpah kepada kita. Apakah anugerah Allah telah membuat Anda hidup dengan dipenuhi rasa syukur? Pulang kampung utek membangun. Kitab pertama Tawari pasal 9. Pengharapan dan sukacita terbesar bagi orang yang pergi merantau meninggalkan kampung halaman. Utek studi atau bekerja, bisa pulang ke kampung halaman, walaupun hanya sesaat. Pengharapan dan sukacita seperti itu juga dirasakan orang Israel saat Kores, Raja Persia, membebaskan mereka utek kembali ke kampung halaman mereka di tanah Yehuda, dan membangun kembali Bait Allah. Generasi pasca pembuangan yang baru kembali ke tanah Yehuda, harus mengingat bahwa nenek moyang mereka telah berlaku tak setia kepada Allah, sehingga mereka dihukum Tuhan, dengan dibuang ke negeri Babel, karena dosa yang mereka perbuat. Selanjutnya, penulis Tawari melakukan pendataan terhadap orang-orang yang pulang dari pembuangan. Di antara mereka ada orang awam, imam, orang Lewi, dan pekerja di Bait Allah. Tujuan pendataan ini untuk membuktikan hubungan mereka dengan silsilah yang sudah disebutkan di pasal-pasal sebelumnya, serta menata kembali kehidupan sosial dan ibadah keagamaan mereka. Dengan demikian, identitas dan martabat mereka sebagai umat pilihan Allah akan dipulihkan serta mendapat pengesahan yang kuat sebagai ahli waris janji Allah. Selama pasca pembuangan, peran para imam dan orang Lewi sangat penting karena tiada suku lain yang boleh menggantikan peran mereka. Tugas para imam dan orang-orang Lewi itu membawa umat Allah pada kebangunan rohani, mengajar hukum-hukum Allah, memberi nasihat dan teguran serta melakukan tugas-tugas lain, baik di dalam maupun di luar Bait Allah. Bangsa Israel telah berulang-ulang berlaku tak setia sehingga Tuhan menghukum mereka. Namun, tak selamanya Tuhan mengucilkan mereka. Tuhan akan memulihkan bila umat-Nya bertobat. Pada masa pandemi ini, kesukaran hidup membuat banyak orang kehilangan gairah rohani. Gereja harus kembali pada pengajaran yang sehat yang dilandasi kebenaran firman Allah. Sebagai pewaris janji-janji Allah, apakah Anda setia menjalankan tugas melayani sesuai dengan panggilan dan karunia yang Tuhan berikan kepada Anda? Awal yang baik, akhir yang buruk. Kitab pertama Tawari pasal 10. Sangat disayangkan bila usaha yang dilakukan di awal dengan baik berakhir dengan tragis. Inilah yang terjadi pada Saul, raja pertama Israel. Saul, raja pilihan Tuhan. Tapi dia dipilih atas kehendak orang Israel yang meminta seorang raja. Tuhan memenuhi harapan mereka dengan memilih Saul, seorang yang mempunyai latar belakang keluarga yang sederhana dari suku Benyamin, suku terkecil di Israel. Bahkan, kaum keluarganya pun termasuk yang terkecil dan paling hina di antara kaum-kaum suku Benyamin. Meskipun demikian, bagi orang Israel, kesan pertama sangat menggoda mereka. Semua terlihat baik dan sempurna. Saul mengawali panggilannya sebagai raja pertama Israel
dengan gemilang. Namun berakhir dengan kematian yang tragis karena ketaataatannya kepada Tuhan. Di pasal ini, penulis Tawarik mengisahkan peristiwa kematian Saul dan ketiga anaknya, Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Ada dua pesan penting yang hendak disampaikan penulis Tawarik dari kisah ini, yaitu, pertama, Allah menyatakan bahwa kerajaan Israel adalah miliknya. Kematian Saul itu hukuman Allah atas dirinya. Saul telah gagal total karena ia berlaku tak setia terhadap Tuhan. Ia tak berpegang pada firman Tuhan, dan bahkan telah meminta petunjuk arwah orang mati, tak meminta petunjuk Tuhan. Jadi, kematian Saul jelas tindakan Tuhan, sekaligus pengingat akan kedaulatan Tuhan atas Israel dan atas semua bangsa. Kematian Saul bukanlah usaha kudeta yang dilakukan Daud. Daud berlaku taat dan setia kepada Tuhan. Ia percaya bahwa pada waktunya, Allah sendirilah yang akan mengangkatnya menjadi raja atas Israel, menggantikan Saul. Kedua, Allah mengungkapkan peralihan kepemimpinan kerajaan Israel dari keluarga Saul kepada keluarga Daud. Tuhan memilih Daud untuk memulihkan kembali hal-hal yang telah dirusak dalam pemerintahan Saul, agar mereka berlaku setia kepada Tuhan. Kisah kematian Saul mengingatkan kita akan konsekuensi dosa yang harus kita terima jika kita berlaku tak setia terhadap Allah, tak taat pasal firman-Nya, serta mengandalkan kuasa lain. Sudahkah Anda taat sepenuhnya pada firman Tuhan, atau Anda masih bergantung pada hal-hal lain di luar Dia? Sang pemegang kendali. Kitab pertama Tawari pasal 11. Terkadang, kita ingin menjadi tuan atas rencana yang telah kita atur sedemikian rupa dan kita berharap bahwa semua rencana tersebut dapat berjalan sesuai dengan kehendak kita. Misalnya, kita mengatur waktu menyelesaikan studi dalam 3 tahun, kemudian menikah, membeli rumah atau memiliki usaha sendiri di usia tertentu dan sebagainya. Bila semua rencana tersebut berjalan lancar, sukses dan sesuai dengan harapan kita, tentu kita sangat senang dan mudah bersyukur kepada Tuhan. Bisa jadi kita menganggap Allah memberkati kita dengan segala kelancaran tersebut. Walakin, bagaimana jika terjadi peristiwa yang menghambat rencana dan harapan kita? Apakah kita akan mengeluh, kecewa dan bahkan marah kepada Tuhan? Ketika Daud diurapi Samuel menjadi raja Israel, menggantikan Saul, tak serta-merta Daud naik tahta. Ada berbagai peristiwa tak menyenangkan yang dialami Daud sebelum ia menjadi raja atas Israel. Ia dikejar-kejar seperti seorang buronan, sampai-sampai ia harus pergi mengungsi ke negeri asing untuk berlindung. Bahkan ia pernah berpura-pura menjadi orang gila. Nyawanya terancam dan beberapa rekan terdekatnya mengkhianatinya. Semua hal yang dialami Daud tak pernah ada dalam agendanya. Namun, Daud tahu bahwa Tuhan selalu menyertainya dalam segala perjalanannya dan Tuhanlah yang menentukan waktu yang tepat untuk mengangkat dirinya menjadi raja atas Israel. Setelah Raja Saul mangkat, barulah Daud diangkat menjadi raja atas Yehuda. Daud segera mengusahakan perdamaian dengan seluruh Israel. Kemudian barulah ia diangkat menjadi raja atas seluruh Israel. Di bawah pemerintahan Daud, ia memindahkan ibu kota kerajaan dari Hebron ke Yerusalem, yang juga disebut Sion, kota Daud. Dengan demikian, kerajaan Israel semakin kuat dan wilayah kekuasaannya semakin luas sebab Tuhan semesta alam menyertai dia. Sebenarnya, kesuksesan dan pencapaian Daud disebabkan karena Tuhan menyertai Daud. Melalui pengalaman hidup Daud, kita diingatkan agar senantiasa menyerahkan seluruh cita-cita dan harapan akan masa depan hanya kepada Tuhan saja. Dialah yang memegang kendali atas hidup kita seutuhnya. Apakah Anda telah hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah? Kesediaan menerima siapa saja. Kitab pertama Tawari pasal 12.
Perjalanan hidup Daud, dari seorang gembala sampai menjadi raja atas Israel, diwarnai dengan hal-hal yang membuatnya merasa tak aman. Oleh karena itu, sangat wajar bila Daud sangat berhati-hati terhadap orang-orang yang ingin bergabung deknya karena mereka bisa menjadi musuh dalam selimut. Sebenarnya, Daud memiliki sekitar 400 orang yang setia mendampingi dirinya semasa pelariannya dari Saul. Bahkan, ketika Daud berada di Ziklag, banyak tentara yang tadinya berpihak kepada Raja Saul, seperti tentara suku Benyamin, yang sesuku dengan Raja Saul, tentara suku Gad, sebagian tentara suku Yehuda, dan suku Manasye, datang kepada Daud untuk menyatakan dukungan. Mereka bukan pasukan sembarangan, melainkan pasukan terlatih yang sangat mahir berperang. Oleh karena itu, Daud sangat berhati-hati dalam menerima mereka. Ia berkata, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah, nenek moyang kita melihat itu dan menghukummu." Jelas bahwa Daud, seorang pemimpin yang penuh hikmat dan bijaksana. Dia bisa menerima siapa saja yang mau bergabung deknya tanpa memandang golongan atau suku. Daud hanya menuntut loyalitas mereka terhadap dirinya. Sikap Daud inilah yang membuat banyak orang tertarik untuk menggabungkan diri deknya. Sehingga disebutkan bahwa banyaknya tentara Daud seperti bala tentara Allah. Daud sangat menyadari kemungkinan adanya orang yang merupakan musuh dalam selimut. Namun, Daud mempercayai penyertaan Allah terhadap dirinya. Ketika ia terdesak, Allah membukakan jalan keluar. Ketika ia tertindas, Allah memberikan kelegaan. Ketika ia ketakutan, Allah memberikan perlindungan. Walaupun berada dalam situasi sulit, Daud tetap bersedia mengasihi, mengampuni dan menerima mantan musuh-musuhnya. Apa yang dilakukan Daud ini tepat seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit agar kita mengasihi dan berdoa bagi mereka yang berbuat jahat terhadap diri kita. Apakah Anda sudah berlaku sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga yang bersedia mengampuni musuh? Koreksi dari Allah. Kitab pertama Tawari pasal 13. Pengukuhan sebagai Raja atas Israel, dengan pusat pemerintahan di Yerusalem, mempunyai arti penting bagi Daud. Dia ingin agar Yerusalem bukan hanya sekadar menjadi ibu kota negara, tapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan. Sebagai seorang raja, Daud sadar bahwa ia mewakili Tuhan untuk menggembalakan umat Israel. Pada masa Raja Saul, tabut perjanjian yang menandai kehadiran Allah tak diperhatikan. Tabut itu disimpan di rumah Abinadab di Kiryat Yearim. Itulah sebabnya Daud berinisiatif untuk membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Perlu diketahui bahwa ada dua kesalahan fatal yang terjadi atas rencana pemindahan tabut perjanjian yang diusulkan Daud. Pertama, Daud tak meminta petunjuk Tuhan. Ini persis seperti yang dilakukan Saul. Daud memakai caranya sendiri. Hal ini berbeda sekali dengan saat ia diserang orang Filistin. Saat itu, ia selalu meminta petunjuk Tuhan. Mungkin Daud menganggap kekuatan militernya sudah kuat, sehingga ia merasa mampu memindahkan tabut perjanjian dengan mudah. Jelas bahwa di sini, Daud telah berdosa karena tak meminta petunjuk Tuhan, dan tak mengikuti ketetapan Tuhan. Ia meniru cara bangsa Filistin dalam hal membawa tabut perjanjian dengan kereta. Kedua, para petugas pengangkut tabut perjanjian tak menghormati kekudusan Tuhan. Akibatnya, Uza, anak Abinadab, mati di hadapan Tuhan. Ini murni keren keteledorannya. Artinya, Uza melakukan kesalahan atau tindakan yang tak bijaksana, tak sopan dan tak hormat. Ini persis seperti yang dilakukan anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu. Dalam Perjanjian Baru, Herodes, yang tak memberi hormat kepada Allah, ditampar malaikat Tuhan, Ananias, dan Safira,
seketika mati di T4 keren mereka mendustai Roh Kudus. Motivasi dan tujuan Daud dalam memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem sangat mulia. Namun, caranya salah. Tuhan mengoreksi. Koreksi Allah itu ungkapan belas kasihan-Nya. Bila kita tak mau menerima koreksi Allah, perbuatan, keputusan, atau keinginan kita bisa mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Apakah Anda bersedia menerima koreksi dari Tuhan? Jangan malu bertanya kepada Tuhan. Kitab pertama Tawari pasal 14. Kedudukan dan kekuasaan Daud sebagai raja atas seluruh Israel, yang semakin kuat menjadi trending topik bagi bangsa-bangsa di sekitar Israel. Daud tahu bahwa Tuhan sendirilah yang telah mengangkat martabat pemerintahannya. Berita tersebut membuat Hiram, raja negeri Tirus, berusaha menjalin hubungan diplomatik dan persahabatan dengan Daud. Keseriusannya dibuktikan dengan mengirimkan kayu aras serta para tukang kayu dan tukang batu dengan tujuan untuk membangun istana bagi Daud. Namun, respons bangsa Filistin terhadap berita tersebut berbeda. Mereka justru mempersiapkan diri untuk menggempur Israel. Mungkin mereka masih menaruh dendam masa lalu yang tak terlupakan, yaitu kematian Goliat yang dibunuh Daud. Daud menghadapi 2 kali pertempuran melawan bangsa Filistin di lembah Refaim. Walakin, Daud tak langsung mempersiapkan seluruh pasukan perangnya dan menetapkan strategi perang apa yang akan dipakai untuk mengalahkan orang Filistin. Daud tak mau mengulang kesalahan fatal yang telah ia perbuat yang terjadi di pasal sebelumnya. Langkah pertama yang ia lakukan bertanya kepada Tuhan, memohon petunjuk dan pimpinannya. Jika Tuhan tak memerintahkan dia untuk maju, dia takkan maju. Walakin, jika Tuhan memerintahkan dia untuk maju, dia akan maju melawan bangsa Filistin. Daud hanya taat atas apapun yang menjadi jawaban Tuhan. Penulis Tawari menegaskan bahwa saat Daud bertanya, Tuhan menjawab. Saat Daud taat melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan memberi kemenangan besar kepada Daud. Namun, kita tak boleh melupakan 2 hal, yaitu bahwa setiap kemenangan yang diperoleh Daud menggambarkan kehebatan dan kebesaran Tuhan. Keren, Tuhan sendiri yang berperang bagi Israel. Dalam kehidupan ini, ada banyak persoalan yang harus kita hadapi. Kita membutuhkan jawaban atau jalan keluar. Teladanilah Daud, yang tak malu bertanya kepada Tuhan. Jadikanlah Kristus sebagai pusat kehidupan Anda. Percayalah, Allah Roh Kudus akan memandu, membimbing, memberi kekuatan dan senantiasa menyertai kita saat kita menghadapi pergumulan. Apakah Anda selalu berusaha agar nama Tuhan semakin dimuliakan melalui setiap pergumulan yang Anda hadapi? Sukacita beribadah. Kitab pertama Tawari pasal 15 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 6. Kemenangan demi kemenangan yang diperoleh Daud sebagai raja atas seluruh Israel tak membuat ia takabur dan melupakan kasih setia Tuhan kepadanya. Daud menyiapkan T4 bagi tabut perjanjian Tuhan di Yerusalem. Bagi Daud, kehadiran tabut perjanjian Tuhan bukanlah dimaksudkan agar keluarganya diberkati Tuhan, seperti yang terjadi pada keluarga Obed-Edom. Sebaliknya, kehadiran tabut perjanjian Tuhan di Yerusalem itu tanda kehadiran Tuhan dan tanda pengakuan Daud bahwa Raja Israel yang sejati bukanlah dirinya, melainkan Tuhan Allah semesta alam. Pemindahan tabut perjanjian kali ini dipersiapkan dengan sangat baik. Ia meminta petunjuk Allah dan menjalankannya sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkan melalui Musa. Daud tak ingin mengulangi kesalahan fatal sebelumnya. Oleh karena itu, dengan tegas ia berkata, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi,
lalu meminta mereka menguduskan diri sebelum bertugas. Selanjutnya, Daud mengatur para petugas pengangkat tabut, penyanyi, pengiring nyanyian dengan bermacam-macam alat-alat musik dan peniup nafiri. Daud sadar betul bahwa hanya keren belas kasihan Tuhan sajalah tabut perjanjian Tuhan bisa dipindahkan ke Yerusalem. Oleh keren itu, Daud mempersembahkan 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan kepada Tuhan. Daud diliputi dengan sukacita yang meluap-luap, sehingga dengan segenap tenaga ia melompat dan menari-nari di hadapan Tuhan, walaupun ia mengenakan baju efod dari kain lenan. Sikap Daud menunjukkan kesungguhan hati untuk menghormati kehadiran Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin sukacita kita hilang karena kita hanya bisa beribadah secara daring, tak bisa hadir di gereja. Seperti Daud, kita harus bersikap penuh hormat kepada Tuhan, penuh semangat dan penuh sukacita saat beribadah di gereja maupun saat beribadah secara daring. Sikap hormat kepada Tuhan terlihat dari sikap dan perbuatan, yaitu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Apakah Anda sudah meneladani Daud dalam beribadah? Amin. Pujilah Tuhan. Kitab pertama Tawari pasal 16 ayat 7-43. Thomas itu siswa yang sangat berprestasi di sekolahnya. Dia selalu menjadi juara pertama dalam berbagai bidang studi. Saat mewakili sekolahnya dalam Olimpiade Internasional, ia berhasil meraih medali emas. Thomas juga aktif melayani di gereja. Namun, setelah memenangkan banyak perlombaan, ia semakin sibuk belajar, lalu secara perlahan mulai meninggalkan pelayanannya. Ia yakin bahwa tanpa Tuhan, ia tetap bisa meraih kesuksesan. Keberhasilan sering membuat kita jatuh dalam dosa kesombongan. Keberhasilan memindahkan tabut perjanjian Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem membuat Daud bersyukur kepada Tuhan. Dia meminta Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Uji-ujian itu terbagi dalam 3 bagian. Pertama, jemaat diajak untuk senantiasa bersyukur, bernyanyi, bermazmur, bermegah, mencari dan mengingat segala perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Allah telah menggenapi perjanjian-Nya dengan Abraham, Ishak dan Yakub dengan memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka bagi Israel. Kedua, umat Tuhan diajak untuk bersaksi, mengabarkan dan menceritakan kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa. Kesaksian ini penting agar seluruh bangsa di dunia tahu bahwa Tuhan Allah Israel itu Allah yang sejati, Allah yang perkasa, Allah yang melampaui segala Allah. Ketiga, umat Tuhan diajak untuk sujud menyembah dan membawa persembahan kurban kepada Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Selain itu, pujian ini juga mengajak seluruh bangsa untuk mengakui kekuasaan, kedaulatan dan kemuliaan yang sesungguhnya, yaitu bahwa Tuhan itu Raja. Selanjutnya, nyanyian pujian yang agung ini direspons seluruh umat Tuhan dengan mengatakan, Amin. Pujilah Tuhan. Kesombongan yang sekecil apapun bisa menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Kesombongan juga bisa membuat kita sulit untuk memuji dan bersyukur kepada-Nya. Ingatlah segala perbuatan ajaib Tuhan atas hidup kita. Perbuatan Tuhan membuktikan bahwa Allah tak pernah terlelap. Dia terus berkarya dalam hidup kita. Kabarkanlah keselamatan dari Tuhan, dan ajaklah orang-orang di sekitar kita untuk datang kepada-Nya, serta mengakui bahwa Dialah Raja dan Tuhan di atas segala bangsa. Apakah pujian kepada Tuhan telah mewarnai kehidupan Anda? Pilih relasi atau ambisi. Kitab pertama Tawari pasal 17. Niat baik Daud untuk mendirikan rumah yang megah sebagai tempat bagi tabut perjanjian Tuhan mendapatkan respons positif dari Nabi Nathan, sebab ia tahu bahwa Allah menyertai Daud. Di luar dugaan, ternyata Tuhan tak mengizinkan niat Daud tersebut. Jawaban Tuhan mengungkapkan 2 hal. Pertama, Allah berdaulat penuh untuk menentukan orang yang
Dia izinkan mendirikan rumah baginya. Allah tak pernah meminta umatnya mendirikan rumah baginya. Allah rela untuk berdiam dan menyatakan kehadirannya di tengah umatnya melalui tabut perjanjian yang ditempatkan di dalam kemah suci. Kedua, Allah akan mendirikan kerajaannya dan mendirikan rumah bagi dirinya di muka bumi melalui Daud dan keturunannya. Allah meyakinkan Daud bahwa ia pasti menggenapi janji-janjinya, seperti menjadikan Daud raja atas umatnya, melenyapkan musuh-musuh Daud, membesarkan nama Daud, memberikan tanah air yang tetap bagi umatnya, memberikan keturunan kepada Daud, mengokohkan kerajaan Daud, dan menjanjikan bahwa keturunan Daud lah yang akan mendirikan rumah baginya. Allah akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anaknya. Tuhan akan menjadikan keluarga Daud dan kerajaannya kokoh utek selama-lamanya. Jawaban Tuhan atas niat baik Daud bisa saja membuat Daud sakit hati, kecewa dan marah. Daud bisa memprotes Tuhan. Bahkan ia bisa tetap menjalankan rencananya karena motivasinya baik. Sumber daya dan dana juga tersedia. Namun, hal itu tak dilakukan Daud. Ia berdoa dan ia sangat menyadari ketaklayakannya untuk mendapatkan apapun dari Tuhan. Sehingga ia berkata, "Siapakah aku ini? Ya, Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini." Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan berkat-Nya secara berkelimpahan. Terkadang, keinginan kita tak sesuai dengan rencana Allah. Namun, percayalah bahwa Tuhan selalu memiliki maksud baik. Mungkin, rencana Allah itu bukan bagi kita, melainkan bagi generasi yang akan datang. Sekalipun Tuhan tak mengabulkan permohonannya, Daud tetap bersyukur dan memuji Tuhan Allah. Daud lebih mengutamakan relasi dengan Allah daripada ambisi pribadinya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga lebih mengutamakan terlaksananya rencana Allah daripada terlaksananya keinginan Anda sendiri? Berperang bersama Tuhan. Kitab pertama Tawari pasal 18. Kekuatan para superhero yang diceritakan dalam komik atau film umumnya mereka dapatkan dari benda-benda yang mereka pakai. Misalnya cincin, batu permata, jubah, senjata, uji coba genetika yang tanpa disengaja menjadikan mereka manusia super atau adanya faktor keberuntungan yang memberikan mereka kekuatan tertentu. Hal ini sangat berbeda sekali dengan Daud. Dalam pasal ini, penulis Tawari menegaskan bahwa kemenangan demi kemenangan yang diraih Daud saat berperang melawan musuh-musuh kerajaan Israel, itu semuanya berasal dari Tuhan, bukan karena faktor keberuntungan. Tuhan Allah telah berjanji kepada Daud bahwa ia akan membuat nama Daud semakin besar. Janji ini mulai tergenapi saat Daud berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan memukul kalah musuh bebuyutan Israel, yaitu orang Filistin. Pada masa Raja Saul, seharusnya Raja Saul yang menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin, tapi ia gagal. Pada zaman Raja Daud lah orang Filistin berhasil ditaklukkan. Kemudian, Raja Daud mengalahkan orang Moab, orang Amon, orang Edom, orang Aram, orang Amalek, dan Hadadezer, Raja Zoba. Sepanjang peperangan yang dilakukan, Raja Daud belum pernah satu kali pun ia kalah. Ia memegang kendali atas semua pemerintahan sehingga bangsa-bangsa yang dikalahkannya memberi upeti kepadanya. Raja Hamat mengakui kemenangan Raja Daud dan mempersembahkan emas, perak dan tembaga kepadanya. Semua barang jarahan yang diperoleh Raja Daud dalam peperangan, termasuk upeti, ia persembahkan secara khusus bagi Tuhan. Demikianlah Raja Daud memerintah dan melayani umat Israel dengan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Jikalau Raja Daud berperang melawan musuh-musuh kerajaan Israel,
Maka kita, sebagai orang percaya, setiap hari harus berperang melawan dosa-dosa di dalam diri kita dan melawan musuh-musuh dari kerajaan kegelapan. Namun, kita patut bersyukur karena kita tak sendirian, sebab Kristus ada di pihak kita. Allah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Apakah Anda sudah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang diperlukan agar Anda bisa tetap berdiri dan memenangkan peperangan secara rohani? Jangan menuntut balas. Kitab pertama Tawari pasal 19. Manusia memiliki kemampuan menilai, menimbang, memutuskan dan melakukan berbagai macam hal. Demikian juga, Raja Daud mempertimbangkan untuk menjalin persahabatan dengan Hanun bin Nahas, Raja Amon. Alasan Raja Daud melakukan hal tersebut karena ia dulu pernah menjalin persahabatan dengan ayah Hanun, yaitu Nahas. Memang tiada informasi lebih detail mengenai persahabatan mereka. Mungkin Daud mendapat kebaikan dan perlindungan dari Nahas ketika ia lari dari pengejaran Saul. Ketulusan hati Raja Daud untuk menghormati persahabatannya dengan Raja Nahas ternyata mendapat respons negatif dari para pemuka Bani Amon dan Hanun sendiri. Hanun memperlakukan orang-orang utusan Daud dengan semena-mena. Ia mencukur janggut mereka dan memotong pakaian mereka sampai pangkal paha. Perbuatan ini secara tak langsung penghinaan yang ditujukan pada sang pengutus, yaitu Raja Daud. Pada masa itu, janggut simbol kedewasaan dan ornamen yang berharga bagi seorang laki-laki. Perbuatan Hanun mencukur janggut dapat diartikan sebagai penghinaan terhadap kejantanan Daud, sedangkan tindakan memotong pakaian itu penghinaan yang mempermalukan Daud secara terbuka di muka umum. Ternyata bahwa niat baik Daud tak dinilai sebagai kebaikan, melainkan direspons dengan kecurigaan yang berlebihan. Akibat perlakuan Hanun, Bani Amon harus menanggung kerugian berupa kekalahan yang sangat besar. Sebenarnya, Daud tak menuntut balas kepada Bani Amon atas penghinaan yang ia terima. TP Bani Amonlah yang justru menyewa pasukan bangsa Aram untuk menyerang Daud. Daud tak tinggal diam karena ia harus melindungi kerajaan Israel. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengampuni dan mendoakan orang-orang yang menganiaya kita. Rasul Paulus juga menasihati agar kita jangan menuntut balas, melainkan kita harus membiarkan Allah yang menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian Allah memberi keadilan kepada kita. Ketika kita berbuat baik pada orang yang berlaku jahat kepada kita, sesungguhnya kita sedang menunjukkan belas kasihan dan kebaikan Allah kepadanya. Saat Anda menerima perlakuan buruk, apakah Anda bersedia menunggu Allah yang menjatuhkan hukuman?